Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan dua orang hebat yang selalu membimbing saya selama menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10. Yang pertama, Bapak Eko Sumardi sebagai fasilitator, yang kedua Ibu Lisa Anggraini sebagai pengajar praktik. Di video ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif yang pertama merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus menyadari motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid merupakan motivasi eksternal. Maka guru harus memunculkan motivasi internal pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru menjadi seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru. Kemudian hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol sebagai seorang guru yang dulunya sebagai seorang penghukum dan pemantau, berubah menjadi seorang manajer, yaitu posisi di mana menangani masalah pada murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Saya menerapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan siswa tersebut. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau
berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara warga sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di lingkungan di rumah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.